Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Coba sama dengar dulu nih suaranya teman-teman. Dan ada di mana lokasinya, Kak? Kami Randa pagi dari mana Kami Randa? Sumedang, Kak Intan. Waduh, Sumedang ya berarti tahu nih. Tahunya Sumedang tahu doang. Ambon, ada dari Ambon. Pak Piir ganteng banget. Aduh, Mak Bu, ini memang paling pintar di Kak Mak Bu ini. Ya kan, nanti pasti dapat bocoran untuk Edu Games. Terus Kak Alba. Planet Bekasi, Pak. Deket dong sama saya dong, Kak Amalinda. Planet Bekasi, saya Jakarta Timur, Kalimalang. Kak Miranda, wah Pangkal Pinang. Jauh juga ya Pangkal Pinang ya. Oh ya, di sini saya sama Kak Yuni Tarida ya. Jombang, Kak Imas. Aduh, belum banyak sekali tempat di Indonesia ini yang saya belum pernah samperin ya. Walaupun sama-sama di Jawa, ternyata banyak banget yang saya nggak pernah samperin. Saya tuh Jawa tuh cuma ke Jogja, Semarang, Bandung. Udah, saya Surabaya sesekali. Bali ya, Green Bali Resort Pondok Rajek. Waduh, kayaknya enak di tempatnya nih ya. Oke, pagi hari ini teman-teman sudah berkumpul di sini. Saya di sini memperkenalkan diri namanya Irianto, panggilannya Papi. Mudah-mudahan udah kenal semua. Saya menggantikan Kak Lisa karena Kak Lisa ada halangan gitu ya. Jadi saya lah yang akan menggantikan. Jadi mohon maaf, jangan kecewa kalau bukan ketemu dengan Kak Lisa tapi ketemunya saya ya. Dan saya di kali ini akan membawakan menjadi host untuk training kita kali ini. Apa nggak tahu nggak teman-teman? Trainingnya mengenai apa? Pasti menarik sih. Karena bukan training ini lebih ke testimonial, yaitu mengenai KidSense Mighty Fight. Nah, di sini siapa ya yang di rumahnya punya KidSense Mighty Fight? Ayo siapa? Soalnya saya sendiri, saya pikirnya itu kan oh untuk anak-anak, jadi saya nggak pernah beli itu. Saya pernah nyicipin sih, saya suka gitu ya. Cuma saya nggak pernah punya di rumah saya. Di sini ada yang punya nggak? Atau yang masih belum tahu apa sih KidSense Mighty Fight itu gitu, sehingga nggak pernah beli? Ada nggak yang stok-stok di rumah lebih dari satu botol? Aku wajib nyetok. Wah, gila ya, ternyata wajib nyetok nih. Terus siapa lagi selain Kak Nuri yang harus punya eh Gocipa tuh dikasih semangat Kak Siva. Terus, nah inilah makanya di sini kita pengen tahu nih mengulik apa sih sebenarnya Mighty Fight itu gitu ya dan apa kata ibu dua ini yang akan memberikan testimoni pagi ini mengenai Mighty Fight. Siapa sajakah ibu dua itu? Mari kita panggil dia. Ayo bisa nggak dipindah Kak Yuni? Kak Siva sama Kak Nendi. Nah ini yang kelihatan Kak Nendi, Kak Yuni bisa dibikin bertiga nggak kita? Sementara kita akan bikin bertiga. Kak Nendi bisa buka suaranya? Kak Cipa mana Kak Cipa? Halo, Halo Kak Nendi, halo, selamat apa pagi semuanya. pagi? Tapi kok nggak bisa bertampil bertiga ya? Kalau teman-teman ngeliatin tampilannya bertiga atau sendiri-sendiri? Mohon maaf ya, saya agak gaptek, jadi Kak Yuni lah yang akan membantu saya. Nah ini adalah pembicara-pembicara kita. Kak Siva sama Kak Nendi, di mana Kak Siva sama Kak Nendi tentu punya banyak testimoni yang saya yakin akan membukakan mata teman-teman. Karena kemarin saya sempat ikut mendengarkan dan ternyata, oh ternyata begitu ya si Mighty Fight ini gitu ya. Nah Kak Siva gimana? Eh, sudah siap belum nih? Ya, Papi. Siap ya? Nah tapi aku mau lihat Kak Nendi dulu. Kak Nendi gimana? Sudah siap? Sudah ya? Insya Allah udah siap. Insya Allah sudah siap. Bismillah. Saya Kak Nendi Ya, ini jauh loh lokasinya dari Purbolinggo. Ya kalau nggak salah benar kan ya Kak Nendi? iya benar. Benar Probolinggo, Jawa ya. Timur. Oh oke deh. Nah untuk itu nggak berlama-lama mungkin saya akan langsung minta Kak Siva untuk memulai testimoninya gitu ya. Sementara materinya kita akan bukakan dari sini. Kak Yuni bisa dibukakan materinya Kak Siva? Biar saya sama Kak Dendi silam dulu nih. Jadi fokus kita adalah kita dengerin apa sih cerita Kak Siva ini mengenai Mighty Fight gitu. Dan seberapa serunya ceritanya pasti kita pengen tahu. Oke silakan Kak Siva sudah terlihat teman-teman? Nah ini dia. Saya matikan audio saya ya biar fokusnya sama Kak Siva. Oke, terima kasih, Papi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kakak-kakak semuanya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk yang Living Indonesia yang udah izinin aku sharing di pagi hari ini.
Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing aku. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih kalau apa yang aku sharing ini adalah pengalaman pribadi aku dan penggunaan vitamin itu sudah seatas izin dokter anak aku. Nah, pagi ini aku mau sharing tentang my warrior journey. Jadi, gimana sih aku mendampingi anak aku, si pejuang HSP, dan bagaimana the power of three ini mensupport nutrisi anak aku. Oke, next slide. Tak kenal maka tak sayang, mungkin di sini ada yang belum kenal sama aku, kita kenalan dulu. Hai teman-teman semuanya, aku Syifa, aku full time mommy dan oil enthusiast sejak tahun 2019. Aku ibu pejuang HSP atau yang biasanya disebut dengan autoimun pada anak. Aku Ningxia lovers dan peppermint lovers edik banget, bener-bener yang secinta itu. Nah, buat teman-teman yang mau kenal aku lebih dekat, bisa follow Instagram aku di oil.sif dan @aulsif_. Oke, next slide. Nah, sebelumnya kenalan dulu nih sama anak aku. Nama anak aku Rasya, saat ini usianya di 4 tahun 3 bulan. Rasya didiagnosa HSP itu di usianya di 3 tahun 4 bulan. Nah, ini ada Rasya di bulan Maret 2025, dia belum didiagnosa HSP, dan ada Rasya di Juli 2025, ini sedang berjuang nih berjuang dengan HSP-nya, dan di pojok yang kanan ini ada Rasya yang sekarang gitu. Jadi kalau dilihat itu perbedaannya kelihatan ya teman-teman ya. Nah, sebelum diagnosa HSP, Rasya itu anak yang aktif banget, lincah dan benar-benar penuh keceriaan gitu. Bukan tipe anak yang makan sembarangan gitu. Terus juga termasuk anak yang jarang sakit dan minum obat. Nah, jadi sebelum dia kena HSP juga Rasya udah punya pondasi alami nih sejak dini. Jadi sejak newborn itu udah mulai dikenalkan dan akrab dengan essential oil. Bahkan di usianya yang 8 bulan mulai dikenalkan dengan Ningxia Red. Secara untuk dikenalkan dengan Ningxia Red itu secara bertahap ya. Dari mulai pertama 1 sendok makan, lalu dicampur dengan air, dimulai dari 10 mili, 20 mili, 30 mili, sampai dengan bisa minum 1 sachet full di usia 1,5 tahun. Dan di usia 2 tahun sudah mulai mengkonsumsi Myctifites, sejak Myctifites masuk ke Indonesia. Jadi dua ini sudah Rasya konsumsi sebelum didiagnosa HSP. Next slide. Nah, aku juga mau disclaimer, semua dosis dan penggunaan essential oil, Ningxia Red, Myctipro, dan Myctifites dalam materi sharing ini disesuaikan khusus dengan kondisi fisik Rasya dan selalu dikonsultasikan serta di bawah pengawasan dokter anak kami. Jadi buat teman-teman yang memang mengalami hal yang serupa, jangan lupa untuk dikonsultasikan dulu ke dokter anak gitu. Jadi jangan langsung dikasih-kasih aja. Jadi tetap harus dalam pengawasan dokter. Next slide. Nah, sebelumnya pasti banyak yang bertanya-tanya ya, HSP itu apa sih gitu. HSP itu adalah Henus Chloin purpura atau peradangan pada pembuluh darah kecil di kulit, sendi, saluran cerna, dan ginjal. Kondisi ini menyebabkan munculnya ruam merah atau ungu, biasa disebut purpura, di area kulit bagian kaki bagian bawah atau bokong. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau yang di bawah itu dia hanya di telapak kakinya aja, kalau yang foto rasi yang di atas itu purpuranya itu sampai dengan lutut gitu. Nah, HSP ini juga dikenal sebagai autoimun pada anak. Kalau ditanya penyebabnya apa sih? Dokter juga bilang belum tahu penyebab pastinya gitu. Jadi idiopatik. Jadi 1 dari 10 anak itu bisa nih terkena si HSP ini. Nah, qadarullah Rasya menjadi satunya nih gitu. Jadi kita berjuang bersama-sama untuk menghadapi si HSP ini. Next slide.
Nah, gejala awalnya, kalau untuk gejala awal, yang Rasya rasakan itu adalah demam berulang, muncul ruam atau purpura, nyeri pada sendi dan kaki. Bahkan kalau misalkan si purpura ini muncul, Rasya tuh bener-bener sulit untuk berjalan gitu. Jadi kalau untuk dia mau meraih makanan, mainan, atau misalkan dia mau pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, itu dia memilih untuk merangkang karena dia bilang kakinya sakit. Dan beberapa kali juga dia merasakan tidak nyaman di perut. Makanya dia selalu mencari digest dan minta diolesin di perutnya sambil dielus-elus. Itu bikin dia nyaman. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri, tantangan yang aku hadapi pada saat si HSP ini muncul adalah masa flare. Jadi flare-nya ini adalah kondisi yang naik turun dan berulang sehingga membutuhkan stabilitas nutrisi yang konsisten. Jadi kalau flare ini muncul, Rasya tuh benar-benar sedrop itu, bahkan ada beberapa waktu yang aku tuh benar-benar harus langsung ke IGD karena memang aku setakut itu terjadi apa-apa sama anak aku. Nah, next slide. Seperti yang aku bilang sebelumnya, Rasya itu memang jarang banget sakit. Jadi kalaupun dia sakit itu demam paling 2 hari, 2 hari itu udah selesai gitu. Batuk pilek juga nggak lama gitu, udah langsung selesai. Nah, di awalnya itu di bulan April 2025 itu Rasya jatuh dan mengalami patah di tangan kirinya, mengharuskan Rasya itu harus digips. Digips itu dalam waktu 1,5 bulan. Jadi dari awal April sampai dengan di akhir Mei itu Rasya digips. Nah, awal munculnya itu tiba-tiba ada merah-merah nih di kaki gitu. Aku kira itu digigit serangga gitu. Setelah si merah-merah ini muncul, tiba-tiba muncul demam gitu. Demam biasanya cuma 2 hari, ini kok demamnya sampai dengan 3 hari nih teman-teman. Dan itu tuh buat aku kayak wah nih ada sesuatu nih gitu kan. Nah, di hari ketiga itu saat demamnya turun itu muncul mual muntah gitu. Makanan tuh bener-bener nggak masuk sama sekali. Bahkan Ningxia pun dimuntahkan. Biasanya kalau misalkan dia muntah-muntah itu Ningxia tuh masih bisa masuk gitu. Masih aman gitu. Nah, ini Ningxia dimuntahkan gitu. Akhirnya karena memang frekuensi muntahnya itu banyak, aku akhirnya bawa Rasya ke IGD gitu kan. Dan di IGD itu ternyata harus di opnam gitu. Setelah dicek darah dan segala macam, itu di sini HB-nya rendah. Ternyata HB-nya rendah dan dokter diagnosa itu terkena virus kata dokter gitu kan. Awalnya itu, lalu setelah 4 hari di opnam pulang ke rumah itu memang masih lemes, nggak seaktif biasanya, tapi kondisinya sehat gitu. Jadi ini kan di awal pulang dari akhir Mei itu berarti pulangnya itu awal Juni gitu, di awal Juni tinggal sekitar tanggal 2 atau tanggal 3. Nah, terus di pertengahan Juni, jadi di 2 minggu setelah pulang dari rumah sakit itu Rasya kondisinya baik-baik aja. Lalu muncul lagi nih si bercak-bercak merahnya ini, si purpuranya ini tuh muncul lagi dan lebih banyak dari sebelumnya. Sebelumnya hanya ada di 3 titik, ini benar-benar di kedua kaki. Lalu setelah si purpura ini muncul, demam lagi, muntah lagi, terus di sini tuh nafsu makannya benar-benar menurun. Yang biasanya dia tuh tetap mau makan, walaupun lagi sakit tuh tetap mau makan, ini benar-benar nggak mau makan sama sekali. Otomatis BB-nya juga ikut turun karena memang ada muntahnya juga gitu. Nah, akhirnya aku bawa ke dokter anak yang lain nih, dari rumah sakit yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, dokter anak satu ini menduga HSP, jadi baru menduga HSP. Di situ aku masih denial gitu, kayak nggak mungkin nih gitu kan. Sedangkan si Rasya ini makannya tuh udah bener, terus juga nggak yang makan macem-macem gitu, bener-bener oil juga nggak skip, jadi bener-bener anak oil banget gitu. Begitu kena HSP patah hati lah aku gitu kan. eh Oke, setelah reda nih yang di Juni ini nggak sempet dirawat gitu, reda HSP-nya. Akhir Juni akhir Juni ditinggal tanggal 30-an, 30 Juni itu muncul lagi nih, demam lagi nih. Jadi demam demam lalu eh, berganti bulan di Juli 2025, dan di sini tuh adalah demam paling tinggi gitu. Jadi benar-benar sampai menyentuh angka 39,8 dan itu tuh naik turun.
lalu muncul muntah gitu, bahkan disertai diare gitu. Ada sempat diare juga, dan saat diare itu ada muncul bercak darah saat BAB, maaf. Nah, purpura yang muncul ini juga lebih banyak dari sebelumnya gitu. Akhirnya aku bawa lagi ke rumah sakit. Di rumah sakit itu benar-benar langsung dicek lagi, cek urin lengkap, cek darah lengkap. Akhirnya di sini dokter mendiagnosa tegak positif HSP. Oke. Nah, dari sini langsung dirujuk ke imunologi. Jadi aku udah nggak di dokter umum lagi, dirujuk ke imunologi untuk melakukan serangkaian tes. Tesnya tuh lebih lengkap dari yang sebelumnya. Benar-benar dari gigi itu semuanya dicek semua, dan memang bukan dari gigi dan bukan dari faktor yang lain. Memang kebetulan rasio menjadi 1 dari 10 gitu. Yang si dokter tuh bilang kayak gitu. Nah, di Agustus ini adalah udah ganti bulan nih gitu teman-teman. Jadi di bulan Agustus 2025 itu benar-benar drop sedrop-dropnya. Ini drop yang paling paling parah dibanding 4 bulan sebelumnya. Nah, awalnya tuh demam aja, tapi purpura nggak muncul gitu. Aku agak sedikit tenang gitu, karena memang cuma demam aja. Lalu di hari kelima itu purpuranya muncul, dan benar-benar muncul itu lebih banyak dari sebelumnya. Yang biasanya cuma di kaki aja dan beberapa titik gitu, kayak yang di foto di bulan Juni 2025. Tapi di Agustus ini yang benar-benar dari telapak kaki itu sepanjang kaki sampai ke bokong, bahkan maaf sampai menyebar ke penis. Jadi di beberapa titik di penis tuh, beberapa titik tuh ada si purpuranya itu. Dan di sini HB-nya benar-benar pas-pasan. Pindah dokter udah pindah dokter lagi ke dokter imunologi yang lain. Jadi aku ke 2 dokter imunologi. Yang terakhir ini di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di RSCM. Nah, itu benar-benar kontrol, dan selalu dicek darah setiap 2 minggu sekali. Nah, di dokter ini yang aku akhirnya tuh konsul gitu kan. Dokter ini juga menyatakan kalau HSP rasio ini, autoimunnya rasio ini masih di tahap ringan gitu. Jadi HSP-nya ada terbagi jadi 2. Ada 70% itu yang ringan, 30% itu yang parah gitu. Alhamdulillahnya rasio di 30% ini yang masih ringan gitu. Jadi masih nggak perlu dikasih steroid, nggak perlu dikasih obat gitu. Jadi kita bisa coba ikhtiar dengan ganti pola hidup sehat dan nutrisi gitu. Dokter menyarankan untuk aku ganti pola makan gitu. Next slide. Nah, ini adalah langkah awal yang aku lakukan pasca diagnosa. Jadi aku back to basic, benar-benar yang aku tuh mengutamakan sih makanan utuh tanpa pengawet dan proses berlebih. Jadi kalaupun memang mau makan itu lebih baik aku masak sendiri gitu. Jadi semua masakan itu memang dimasak tuh dari rumah gitu. Yang rahasia makan itu memang dari rumah. Lalu yang tadinya nggak doyan sayur gitu, nggak begitu suka buah gitu. Di sini aku benar-benar cari cara gimana untuk asupan serat dan vitamin alamnya tuh dapat dari si real food ini. Lalu si anak ini kan aktif banget gitu. Dokter tuh selalu bilang untuk apa namanya, dibatasin kegiatannya. Sedangkan lagi senang-senangnya lari ke sana ke sini, benar-benar seaktif itu. Akhirnya aku batasin untuk aktivitasnya gitu. Jadi aku nggak kasih dia kegiatan yang berat untuk mencegah dia kelelahan fisik. Lalu bener-bener strike banget untuk menjaga si jam tidurnya dia ya, supaya dia bisa tidur sesuai jamnya, tidur tepat waktu itu untuk pemulihan selnya dia. Dan aku juga disupport dengan oleh vitamin pendukung gitu dari dokter. Disarankan untuk pemberian vitamin D dan zat besi. Lalu akhirnya aku ketemu nih teman-teman sama si uh, the ketemu sama si the power of three ini. Next time. Next, oke. Nah, di sini sebelumnya juga dokter ingetin aku gitu kan untuk nggak stres. Jadi
kalau aku stres itu akan kebawa ke anaknya. Sedangkan anak-anak dengan autoimun ini memang harus happy gitu. Jadi harus bikin kegiatan yang bikin anak happy. Nah, setelah aku memperbaiki pola makan, jam tidur, asupan dasar, aku tuh butuh booster yang lebih spesifik untuk mengunci si stabilitas imunnya agar nggak gampang flare. Dan itulah yang membawa aku memilih the power of three. Yang pertama, jadi aku pilih si Mighty Fights gitu kan. Eh, Mighty Fights ini udah rahasia minum kan dari sebelum dia kena HSP itu memang sudah konsumsi si Mighty Fights ini kan. Nah, akhirnya aku tanya dulu nih ke dokternya gitu kan. Ke dokternya gitu. Boleh nggak sih, Dok? Aku punya vitamin ini gitu aku bawa, aku tanya ke dokternya. Kalau misalkan si Mighty Fight ini tuh dikombin dengan vitamin yang dokter kasih gitu. Nah, dokternya lihat si Mighty Fights gitu. Baca benar-benar satu-satu dibaca, lalu dia searching-searching juga dengan handphonenya dicari gitu kan. Kata dokternya gini, wah ini udah lengkap banget Bu gitu. Udah gitu dia eh, sugarnya juga sugar free jadi aman untuk anak autoimun gitu. Dokter dokter notice seperti itu kan dia bilang kalau kandungan si Mightyvax ini lengkap banget gitu. Nah, di sini kan imunnya memang lagi drop banget ya teman-teman dan nafsu makannya tuh benar-benar menurun gitu kan. Setelah dokter lihat si kandungannya, beliau justru menyarankan ibu kasihnya 3 tablet ya bu sehari untuk double support gitu. Dokter tuh bilang untuk si double support. Biasanya aku cuma kasih 1 tablet gitu. Nah ini dokter ACC untuk aku kasih 3 tablet sebagai double support karena memang imunnya seturun itu gitu. Nah perlahan itu mulai kembali nafsu makannya itu kan di bulan Agustus ya. September, Oktober, November itu udah mulai oke lagi. Terus juga gejala-gejalanya mulai berkurang. Terus juga tubuhnya tuh jadi lebih terjaga. Nah, terus dokter aku juga ada resepin probiotik gitu kan. Probiotik ini kan memang untuk menjaga si pencernaannya gitu. Nah, kebetulan memang dari awal itu memang keluhannya Rasya tuh selalu di perut gitu kan. Perutnya sakit, perutnya nggak enak gitu. Nah, jadi dokter meresepkan si probiotik. Dan yang kita tahu bahwa pencernaan adalah pusat dari 70% sistem imun anak gitu kan. Kebetulan aku ada Mighty Pro nih di rumah gitu. Aku tanya dulu sama dokternya gitu. Dok, kalau misalkan si Mighty Pro ini dikombin dengan yang vitamin yang lain, itu aman nggak dok? Gitu kan. Dokternya ACC nih, oke aman bu. Jadi aku langsung eksekusi gitu. Jadi pemberian Mighty Vice dan Mighty Pro itu atas seizin dokter. Nah teman-teman sebelumnya aku mau ingetin juga kalau si Mighty Pro ini belum ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman dan belum tersedia di market Indonesia, jadi memang harus diorder di yang Living Singapura gitu. Nah, kalau untuk Ningxia Red sendiri, karena memang kita tahu ya si Ningxia Red ini tuh bener-bener the best banget gitu. Jadi aku nggak lupa dong untuk kasih Ningxia Red sebagai supportnya gitu kan. Seperti yang kita tahu kalau Ningxia ini kan kayak antioksidan alami yang bisa melindungi sel dari serangan radikal bebas. Imun yang naik turun ini membuat Rasya tuh perlu tentara tambahan di dalam tubuhnya untuk menangkal si radikal bebasnya serta melindungi sel-sel tubuhnya yang sedang meradang dan menjaga energinya agar tidak mudah lelah gitu kan. Jadi Lingxia adalah pilihan yang utama gitu. Lingxia yang kasih nih energi alami gitu. Jadi dia bisa membuat tubuhnya selalu siap berjuang dari dalam. Next slide. Kan sebagai oiler sejati ya nggak mungkin kalau misalkan nggak disupport nih sama oil-oilnya gitu kan. Jadi aku juga punya ritual oles-oles oil rutin harian. Nah aku juga percaya bahwa pemulihan terbaik itu harus seimbang gitu, didukung dari dalam dan diproteksi dari luar. Nah, ini ada 3 waktu pemberian oil. Aku biasanya itu olesnya di malam hari,
dan setiap habis mandi lalu saat si purpura ini muncul gitu. Yang pertama oles rutin sebelum malam sebelum tidur itu aku rutin oles RDT, oil RDT di sepanjang tulang belakangnya sama di telapak kaki. Lalu dibantu sama rilis essential oil. Jadi aku juga pakein rilis. Selain pakein RDT aku juga pakein rilis gitu. Kenapa sih ini penting gitu? Anak-anak dengan autoimun ini kan sering kali tuh tubuhnya tuh tegang gitu. Tubuhnya tuh capek gitu. Nah, RDT ini membantu untuk menenangkan si sarafnya. Sedangkan kalau rilis ini membantu untuk melepaskan ketegangan emosionalnya agar Rasya itu bisa tidur gitu, bisa tidur dengan nyenyak gitu. Karena di saat tidurlah tubuhnya melakukan proses pemulihan sel yang paling besar. Nah, kalau untuk penggunaan RDT ini kan oil panas ya. Jadi jangan lupa untuk di dilate, apalagi penggunaannya buat anak-anak. Untuk dilate-nya berapa banding berapa itu sesuaikan dengan kondisi anaknya masing-masing gitu. Jadi jangan langsung RDT-nya dipakai gitu. Tetap harus pakai V6 dulu terus di dilute karena memang kalau misalkan langsung pakai oil RDT aku takutnya anaknya kepanasan gitu. Kalau udah kepanasan nanti dia nggak mau lagi oles-oles. Nah, lalu setiap habis mandi ini aku pilih 3 oil basic yang benar-benar selalu dipakai Rasya setiap habis mandi. Ini ada tea, frankincense, dan lavender. Kalau tea kan kita udah tahu ya, kalau tea ini udah aku oles di telapak kaki itu sebagai tameng imunnya supaya menjadi tameng buat imunnya dia. Nah, terus kalau untuk lavender dan frankin itu dia untuk membuat Rasya lebih rileks gitu. Nah, kalau misalkan si purpura muncul, ini andalan aku itu ada helichrysum sama deep spectra frankin. Aku hanya oles di bagian yang memang terkena purpuranya aja gitu. Jadi apa namanya? Nggak hanya di telapak kaki gitu. Jadi di tempat yang terkena purpuranya. Nah, hasilnya itu pemulihannya kulit itu jauh lebih cepat dan ruamnya itu nggak sampai ngelebar gitu. Nah, aku juga mau disclaimer nih teman-teman kalau semua ini itu bekerja itu karena adanya konsistensi. Jadi memang benar-benar rutin dioles terus malam sebelum tidur dan setiap habis mandi. Bukan hanya dioles sesekali saat anak sakit. Gitu. Nah, next slide. Nah, setelah dengar penjelasan aku dari awal sampai terakhir ini kan memang rasanya ngejelimet banget gitu ya. Ini apa nggak ribet gitu kan? Banyak banget nih gitu. Gimana nih caranya ngasih ke anak gitu supaya nggak ke skip terus juga anak tetap happy untuk ngejalaninnya gitu. Jadi aku bagi semuanya gitu dari pagi, siang dan malam itu apa aja yang harus diberikan gitu kan. Terus juga apa namanya di snack pagi dan snack sore itu apa aja gitu. Jadi memang ini adalah ritual harian sederhana yang aku kasih untuk anak aku gitu. Nah, lewat rutinitas yang teratur ini, semua nutrisi dan oil itu bekerja secara harmonis, saling mendukung, dan alhamdulillahnya memberikan hasil yang luar biasa bagi stabilitas kesehatan Rasya. Next slide. Nah, jadi pelajaran yang bisa aku ambil dari warrior journey aku, ini adalah nggak ada jalan pintas untuk kesehatan anak. Gitu. Jadi dengan Rasya kembali ceria, kondisinya stabil, bukan hanya dari satu produk ajaib yang sekali minum itu langsung sembuh. Tapi ini adalah hasil dari konsistensi menerapkan tiga pilar utama ini. Nah, pilar pertama itu adalah nutrisi yang utuh gitu. Aku kembali back to basic gitu, mengutamakan real food, buah, sayur, protein berkualitas tinggi dan untuk membangun kembali si sel-sel tubuhnya Rasya yang sempat meradang. Ini adalah bahan bakar utama untuk tubuhnya. Lalu pilar yang kedua ini adalah istirahat yang cukup gitu. Jadi bagi anak HSP itu istirahat itu bukan sekedar tidur gitu, tapi ini adalah obat
karena kami membatasi aktivitas fisik itu agar dia tuh nggak kelelahan gitu. Karena capek sedikit aja tuh bisa memicu terjadinya flare gitu. Dan kami pastikan tidurnya itu berkualitas tinggi agar proses regenerasi selnya itu berjalan maksimal pada saat malam hari. Lalu pilar yang ketiga ini adalah dukungan yang tepat gitu. Kami sadar di tengah perjuangannya dia melawan autoimun itu satu piring makan aja tuh nggak cukup gitu. Jadi tubuh Rasya tuh butuh bantuan ekstra. Nah, disinilah kami melengkapi nutrisi harian dengan dukungan suplemen yang aman, efektif, dan alami. Dan tentunya atas izin dokter gitu. Nah, ketika ketiga pilar ini tuh berjalan secara harmonis dan konsisten, disitulah keajaiban kecil itu muncul setiap hari. Jadi tubuh Rasya menjadi lebih kuat, imunnya jadi lebih siap, dan kami sebagai orang tua pun merasa lebih tenang gitu. Jadi progres perjalanan Rasya adalah bukti nyata dari konsistensi. Next slide. Nah, ini adalah hasil dari konsistensi yang aku lakuin dari bulan Agustus sampai dengan saat ini gitu. Jadi sekarang itu HB-nya sudah lebih stabil gitu. Biasanya itu di angka 8,5, 9, 9,5 gitu. Sekarang udah bisa di 11, bahkan paling tinggi itu pernah menyentuh di angka 11,9, itu udah paling tinggi buat anak aku. Terus juga flare-nya udah mulai berkurang, frekuensi dan intensitas nyeri dan ruamnya itu berkurang. Nafsu makannya udah mulai kembali, tubuhnya juga udah bisa nerima nutrisi dengan baik, dan imunnya jadi lebih terjaga. Jadi alhamdulillah dari terakhir flare itu di bulan September. Di bulan September itu terakhir flare, jadi dari Oktober sampai dengan saat ini alhamdulillah itu kondisinya sehat, tidak muncul flare sama sekali gitu. Tapi perjuangan aku itu belum berakhir gitu. Rasya belum dinyatakan lulus atau sembuh total sama dokter gitu. Kami harus tetap cek lab 3 bulan sekali dan tetap harus dalam pantauan medis. Tapi bagi kami ngelihat Rasya bisa aktif lagi tanpa sering flare itu adalah kemenangan kecil yang kami syukuri setiap harinya. Terima kasih teman-teman udah dengerin cerita aku, sharing aku hari ini. Semoga bisa menjadi secercah harapan baru bagi orang tua hebat di luar sana yang sedang berjuang di jalan yang sama. Next slide. Ini Iya. masih ada next slide nih Kak Iya. Siva. Jadi nutrisi itu tuh bukan sekedar pelengkap, tapi pondasi agar tubuh anak pejuang HSP ini memiliki senjata yang cukup untuk menang. Oke, terima kasih banyak ya ceritanya Kak Siva ini sangat menginspirasi kita semua. Saya yakin di sini juga teman-teman banyak kok yang saya catat ya. Buat saya sendiri saya nggak tahu teman-teman gimana. Eh, saya belajar banyak bahwa ternyata ada yang namanya HSP. Itu saya baru dengar kemarin pas Kak Siva cerita. Mungkin teman-teman yang lain sudah ada yang pernah dengar belum HSP itu apa? Nah ini berarti ada ilmu baru nih. Oh ternyata ada HSP di mana ada seorang anak yang bisa kemungkinan terkena penyakit itu. Itu autoimun gitu ya Kak Siva ya. Dan kita lihat di sini bahwa perjuangan Kak Siva itu tidak mudah gitu ya. Banyak hal yang harus dilalui, banyak coba-coba yang harus dilakukan sehingga akhirnya menemukan apa yang terbaik buat Rasya. Kita semua mendoakan semoga Rasya segera sembuh terlepas dari HSP ini ya jadi bisa berjalan normal sebagaimana layaknya tidak ada lagi ruam-ruam flare-flare dan sebagainya. Kalau teman-teman di sini ada yang mau tanya kali tentang HSP atau apapun itu atau penggunaan dari Mighty Fight ke Kak Siva silahkan boleh. Ada nggak? Tuh buat Supermam nih katanya Kak Tina semangat ya Kak Cipa terbaik buat Ananda banyak yang mendoakan ya Kak Cipa ya ada mau ditanyakan ke Kak Siva tuh tapi dari sini kita semua Kak Siva tenang aja ada berapa banyak teman kita berpartner ada di sini semuanya tersentuh dan semuanya mendapatkan manfaatnya dari testimoni Kak Siva hari ini dan yang pastinya kita berterima kasih banyak gitu ya bahwa ilmu-ilmu seperti inilah yang testimoni seperti ini yang perlu kita dengar.
Oke, kalau nggak ada pertanyaannya, ada nih Kak Siti. Apa penyebab HSP? Apa bisa mengenai orang dewasa juga tuh Kak Siva, silakan. Kalau yang aku tahu HSP itu tuh eh, penyebabnya tuh dokter juga belum tahu gitu. Jadi Hmm. idiopatik. Jadi Oh, kondisinya idiopati. masih dokter pun juga nggak tahu kenapa si anak ini tuh bisa kena si HSP. Jadi benar-benar idiopatik gitu. Oh, dan orang dewasa bisa kena nggak? Orang dewasa bisa-bisa kena, Bisa kena juga orang bisa dewasa. kena juga ya. Ada Kemudian, beberapa kalau kita lagi kontrol ke rumah sakit itu juga ada juga yang kena juga. hmm, oke. Oh gitu Jadi Kak, bisa Kak bisa Siti. kena. Ternyata bisa kena juga, walaupun mungkin sebagian besar adalah anak-anak ya Kak Siva ya. Ya, kalau HSP ini di 2 sampai 11 tahun. Aku Oh, tuh sampai pasien, 11 tahun. iya, pasien yang paling yang sering ketemu sama aku itu paling tua tuh di umur 18 tahun. Aku belum, Oh, ada karena 18 memang di tahun rumah juga. sakit ibu dan anak kali ya, jadi aku nggak Heeh. ketemu sama yang dewasa. Oh, Mungkin oke, oke. di luar sana juga banyak gitu. Kalau di komunitas sih ada, Papi. Oh, oke. Di komunitas ada ya. Nah, ini Mm-mm. ada lagi pertanyaan dari Kak Aryani. Idealnya si Mighty Fight-nya ini dosisnya berapa dan kapan minumnya untuk anak 6 tahun? Kalau untuk idealnya 1 hari itu satu Mighty Fights. Ya, Ya, ya itu untuk kayak maintain ya Kak Siva ya. iya betul. Sehari satu ya. Tadi kan kalau kita dengar cerita Kak Siva dengan kondisinya si Rasya bahwa dia memang mengkonsultasikan ke dokter terlebih dahulu, dan dokter dengan komposisi di dalam IT Fight menyarankan 3 kali sehari. Jadi memang kalau kita tadi kan Kak Siva juga bilang bahwa sesuatu itu eh, dilakukan itu secara konsisten, bukan karena butuh ketika butuh saja. Apalagi kalau yang sifatnya seperti vitamin, suplemen, apapun itu lakukan secara konsisten. Dan kalau untuk Mighty Fight, tadi jawaban Kak Siva adalah idealnya satu, ya kalau kita maintain. Tapi dengan kondisi tertentu silakan dikonsultasikan dengan dokternya. Apakah boleh dikonsumsi, kalau boleh berapa kali sehari, dan sebagainya. Iya, Kak ya. Nih ada nih, tanya lagi Kak Lina. Info untuk pencegahannya seperti apa ya, Kak Siva ya? Kalau dari aku sih tipsnya supaya nggak terjadi, tetap anak-anak itu harus dijaga gitu, jangan makan sembarangan. UPF itu kalau bisa big no, jadi jangan. Terus yang penting asupan buah sama sayurnya itu juga penting gitu. Jadi nggak serta merta apa sih namanya? Pasti harus ada pencegahan juga kan. Yang penting dijaga pola makannya, istirahatnya, tidurnya gitu. Itu semuanya harus benar-benar terjaga sih. Betul. Itu tadi sebenarnya Kak Siva juga menjelaskan Mm. bahwa salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan segala sesuatunya dijaga sebaik mungkin. Jadi lifestyle-nya tadi ya, dia melihat dari cara pola makan, pola tidur, vitamin-vitamin lain, asupan lain, tidak hanya dari vitamin ya, tapi dari asupan secara makanannya dan sebagainya, itu harus dijaga. Ya, jadi bagaimanapun juga tubuh kita ini memang eh, akan bekerja dengan berfungsi dengan baik kalau kita menjaga dari segala yang memang harus dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, nah setelah menjaga semua itu, insya Allah, mudah-mudahan tidak terkena apapun. Tapi kalau ternyata ada sesuatu yang mengenai kita gitu ya, kayak tadi si Rasya, saya rasa juga hidupnya sebelumnya sudah sehat, yang lihat bagaimana Kak Siva sebagai seorang ibu, saya yakin dia akan merawat anaknya. Tapi memang terkena hal tersebut, ya cari tahu apa sih yang harus dilakukan kemudian secara lebih. Ya gitu ya Kak Ika ya. Mudah-mudahan sehat-sehat ya kita semua ya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, terima kasih Kak Siva sharingnya hari ini, luar biasa, keren banget, membukakan mata kita semua. Tapi kita masih punya satu ibu lagi yang akan bercerita, cerita yang lain, tapi juga masih terkait dengan Mighty Fight. Kita ambilkan saja langsung Kak Nendi. Kak Nendi Iya, silakan. terima kasih Pak Piir atas waktunya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan highly appreciate ya buat teman-teman yang sudah mau hadir gitu ya di event Zoom class dari Yang Living Indonesia yang membahas tentang testimoni Mighty Fights. Saya di sini akan menceritakan pengalaman anak saya yang punya riwayat eksim dan bagaimana pemulihannya menggunakan mikronutrisi dari Mighty Fights. Saya izin share screen ya, Pak Pikir ya. Sebentar. Nah,
Eh, sebelum saya mulai bercerita, eh, saya perkenalan dulu ya buat teman-teman semua yang mungkin di sini belum pernah tahu saya. Saya Nendi dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya seorang silver leader yang Living Indonesia yang sudah memakai produk yang Living dari tahun 2017 sampai saat ini. Eh, untuk materi yang akan saya bawakan pagi ini, saya izin disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi, bukan untuk dimaksudkan sebagai pengganti konsultasi, diagnosis, ataupun penanganan medis profesional. Karena setiap anak yang memiliki kondisi eksim atau dermatitis atopik itu memiliki kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda. Jadi di sini sifatnya saya sharing pengalaman personal ya, yang terjadi pada anak saya dan bagaimana saya dan anak saya struggle untuk menghadapinya. Sebelum apa ke cerita yang lebih lanjut, saya dan anak saya yang bernama Fiza, dia adalah anak bungsu saya ya. Saya adalah ibu dari 3 orang anak, Fiza adalah anak nomor 3. Yang kebetulan Fiza itu mewarisi eksim atau dermatitis atopik itu dari saya. Jadi saya memang punya riwayat eksim itu sejak masa gadis dulu dan ternyata menurun gitu ya ke anak saya. Jadi ada faktor genetik di situ. Nah, awal mulanya Viza ini mengalami eksim itu terjadi pada saat Viza masih bayi 1 tahun. Pada saat itu belum bisa berjalan, seingat saya. Itu muncul ruam kemerahan di area tangan dan di area paha. Tapi itu dalam skala kecil dan menurut saya itu nggak terlalu parah gitu ya. Dan ternyata eksim itu eh, lanjut gitu ya, on off gitu sifatnya. Jadi beberapa kali sempat kambuh terus bisa dikendalikan, lalu kambuh lagi di Viza usia 3 dan 4 tahun, tapi tetap dalam skala kecil. Jadi masih relatif ini ya relatif santai gitu pada saat itu saya karena saya sudah ibaratnya itu sudah terbiasa gitu dalam gimana caranya untuk mengendalikan gitu reaksi dari eksim tersebut. Nah, ternyata qadarullah di 2 bulan terakhir, lebih tepatnya pada saat bulan Maret, akhir Maret ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, itu tepat usia anak saya 5 tahun, itu terjadi eh, flare up yang luar biasa parah gitu ya, karena memang hampir nyaris ke seluruh tubuh anak saya. Mulai dari bagian dada, paha, terus tangan, dan yang parah-parahnya itu ada di bagian lipatan ketiak, lalu di bokong, sampai ke eh, kaki bagian bawah. Dan itu benar-benar sangat menyedihkan. Bagi saya itu kayak sebagai seorang ibu ya, itu kayak pukulan telak gitu. Kok anak saya sampai kambuh segininya gitu? Apa yang terjadi gitu ya? Nah, ternyata memang di balik itu semua, dari anak saya waktu masih bayi, sempat saya bawa ke dokter spesialis kulit untuk menanyakan diagnosanya kan, waktu yang eksim pertama kali itu, ternyata memang dokter menyebutkan anak saya ini ada indikasi intoleransi terhadap gluten. Jadi hal ini diketahui oleh dokter itu dengan cara dokter itu screening ya, kayak tanya jawab gitu dengan saya, karena pada saat itu tuh kondisinya Viza masih bayi 1 tahun dan pola makannya juga nggak yang macam-macam ya, karena MPASI itu kan nggak makan UPF segala macam. Jadi yang di track itu adalah pola makan ibunya saya. Pada saat itu kan saya masih menyusui, jadi dokternya screening gitu. Saya makan apa saja, ibunya makan apa saja. Ternyata memang pada masa menyusui itu saya beberapa kali lah nyemil roti gitu ya. Eh, terus pokoknya snack-snack yang berbahan dasar gluten. Nah, dari situlah dokter akhirnya bisa menyimpulkan bahwa oh kemungkinan eksim atau flare up yang terjadi di bayi saya, Viza, pada saat itu eh, adalah karena intoleransi gluten. Nah, perlu teman-teman ketahui juga sebenarnya Viza dan 3 anak saya ini sudah mengkonsumsi Activites itu jauh sebelum Activites masuk ke yang Living Indonesia ya. Sejak COVID tepatnya, itu saya sampai bela-belain ikut pre-order ke yang Living Singapura atau ke yang Living US gitu ya, dengan masa tunggu lama bisa berbulan-bulan.
Karena pada saat itu motivasi saya untuk membangun sistem imun anak saya. Nah, karena eh Activate ini sudah masuk ke yang Living Indonesia pada tahun 2023, itu saya jadikan momentum, wah ini bersyukur banget gitu ya, Activate yang selama ini kita sampai bela-belain order ke luar negeri gitu, udah hadir nih di Indonesia. Jadi saya pastikan IR saya tiap bulan itu nggak pernah skip dari belanja McDivide karena sejak sejak itu juga anak-anak saya tidak pernah skip gitu, tidak pernah bolong gitu untuk konsumsi McDivide minimal 1 sampai 2 tablet. Itu pun tergantung dari kondisi imunnya ya. Kalau lagi sehat-sehat aja untuk maintenance saya kasih 1 tablet cukup. Mungkin kalau pas lagi imun drop, lagi batuk pilek segala macam saya kasih 1 atau 2 lah biasanya kisaran itu. Nah, karena di sini saya akan membawakan pengalaman bagaimana struggle-nya kami gitu ya untuk memulihkan atau meredakan gejala eksim gitu pada anak saya. Eksim ini sebenarnya apa gitu? Eksim ini sebuah peradangan kronis ya yang bisa terjadi pada siapapun sebenarnya, nggak hanya pada anak-anak. Bisa pada bayi, bahkan bisa pada orang dewasa, bahkan bisa pada lansia. Intinya bisa terjadi pada siapapun dan kayak kapanpun aja gitu. Seperti bom waktu lah istilahnya kalau eksim ini, karena dia peradangan kronis ya, yang munculnya itu nggak bisa mendadak, tapi karena akumulasi dari apa yang sudah kita masukkan ke dalam tubuh dan lifestyle seperti apa yang kita jalankan gitu ya. Peradangan kronisnya ini terjadi pada kulit dengan gejala kemerahan, kulit kering bersisik gitu ya, dan gatal. Kadang-kadang itu disertai dengan eh, gatal yang berair gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh kulitnya tuh seperti nyenyek gitu ya. Nah, terus eksim ini tuh yang saya pelajari karena saya sendiri adalah eh, seorang pejuang eksim gitu ya. Saya sendiri punya riwayat eksim. Jadi saya mencari tahu banyak hal gitu tentang eksim. Apa sih eksim ini? Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh saya dan anak saya gitu ya ketika eksim itu flare up. Nah, saya mengikuti banyak kelas gitu ya dari beberapa leader yang Living Indonesia ataupun dari eh, kelas-kelas para pegiat kesehatan holistik gitu, bahwa sebenarnya eksim itu tidak melulu disebabkan karena satu hal gitu. Tidak bisa dipatok bahwa oh penyebab eksim itu utamanya karena ini gitu. Enggak, tapi eksim itu adalah sebuah akumulasi dari berbagai macam faktor. Biasanya itu karena imunitas drop ataupun imunitas yang berlebihan gitu. Bisa jadi juga karena skin barrier kita tuh sedang kondisinya rusak karena kurang lembab dan segala macam. Terus bisa juga karena peradangan tubuh. Jadi inflamasi yang kronis dan berlangsung lama itu juga bisa menjadi faktor penyebab eksim. Terus juga kalau di saya dan di anak saya itu ada intoleransi terhadap makanan tertentu, seperti kayak gluten atau mungkin bisa intoleransi terhadap eh, makanan-makanan yang mengandung histamin seperti itu ya. Terus juga bisa karena pencernaan yang tidak sehat dalam hal ini leaky gut atau usus bocor. Jadi karena eh, pencernaan kita atau usus kita itu adalah otak kedua gitu ya. Ketika dalam kondisi yang tidak prima, usus usus itu tidak bisa menyerap nutrisi gitu ya. Dan beberapa zat-zat yang sebenarnya memang tidak seharusnya ada di aliran darah seperti gluten atau histamin yang berlebihan itu kalau usus kita bocor bisa mengalir ke aliran darah dan akhirnya menyebabkan ruam gitu di kulit atau gatal. Nah, juga bisa karena kondisi liver yang terlalu banyak menumpuk toksin dan segala macam akhirnya meningkatkan risiko inflamasi pada tubuh. Itu juga bisa menyebabkan eksim. Lalu eh, buat saya pribadi pernah muncul eksim di tangan, itu juga karena sensitif pada produk body care atau household tertentu. Contohnya kayak penggunaan sabun cuci piring yang sifatnya bahan kimianya itu keras, nah seperti itu. Jadi kulit-kulit penderita eksim itu biasanya tidak bisa gitu ya terpapar dengan bahan-bahan yang sifatnya harsh. Lalu eksim pun terlepas dari itu semua bisa juga karena stres ya, stres secara fisik, baik itu karena disebabkan radikal bebas yang disebut dengan stres oksidatif, ataupun stres secara mental, ataupun pikiran ya. Nah, eksim itu eh,
sebenarnya bukan hanya masalah gatal-gatal kulit biasa gitu, bukan hanya sekedar masalah ruam gitu di kulit permukaan. Tapi eksim itu yang perlu kita garis bawahi atau yang perlu kita fokuskan adalah ternyata ada masalah loh di dalam tubuh kita gitu, di organ internal tubuh kita. Karena kulit yang gatal, terus munculnya ruam, itu sebenarnya adalah sinyal atau tubuh kita tuh memberi alarm kepada kita, tanda bahwa, hey, ayo kita harus ini nih, kita harus melakukan perubahan pola hidup nih. Ada yang salah nih selama ini gitu ya. Itu kalau saya point of view saya terhadap eksim itu seperti itu. Nah, karena eksim ini tidak bisa dikaitkan dalam pada satu faktor tertentu gitu ya. Jadi pendekatannya pun juga bisa kompleks dan harus butuh ketelatenan gitu. Nah, eksim pada anak saya itu seperti yang sudah saya sebutkan, itu terjadi karena intoleransi gluten, lalu sensitif pada ultra processed food dan makanan manis ya, terlebih dari yang menggunakan bahan gula rafinasi gitu. Nah, kemarin pada saat eksim anak saya kambuh parah di bulan eh, Maret sampai April ya, di periode Idul Fitri itu memang saya akui ada keteledoran gitu, ada keteledoran dari saya tentang pemenuhan mikronutrisi harian. Jadi memang ada gap di situ karena mungkin lagi sibuk untuk mempersiapkan mudik, sibuk mempersiapkan 10 malam Ramadan terakhir gitu ya. Pokoknya riwah lah pada saat itu. Jadi memang ada keteledoran gitu dari diri saya untuk membangun gitu, membangun sistem sistem imun yang bagus gitu di tubuh anak saya. Jadinya apa ya? Karena kombinasi itu dan juga karena kombinasi paparan jajanan gitu ya, jajanan hari raya yang serba UPF, terus juga bertemu dengan saudara sepupu dan lain sebagainya, dikasih coklat lah apa segala macam yang manis-manis. Jadi ibaratnya udah akumulasinya udah memang parah banget di bulan Maret dan April tersebut gitu ya. Akhirnya muncullah gitu flare up yang sangat amat luas gitu. Dan pada saat itu kondisinya memang anak saya eh, untuk kondisi imunitasnya sebenarnya nggak terlalu drop gitu karena sebelum-sebelumnya itu tidak pernah mengalami demam, batuk pilek ataupun eh, gejala apapun yang lain. Memang tiba-tiba kayak bom waktu aja setelah saya menjalani lifestyle yang teledor tadi, tiba-tiba kayak boom gitu muncullah flare up eksim yang sangat parah. Nah, ini gambaran ya. Beberapa foto yang saya tampilkan ini sebenarnya hanya sebagian saja karena saya sebenarnya pengen kasih teman-teman gambaran itu yang kondisi parah-parahnya, tapi ternyata pada saat itu anak saya tuh sampai sedihnya tuh kayak kena mental gitu. Anak saya umur 5 tahun dengan flare up hampir di seluruh tubuh tuh, saya izin foto aja sampai malu gitu ya. Jangan dia sebenarnya sempat awalnya tuh menolak untuk saya dokumentasikan gitu ya kondisi kulitnya seperti apa karena kan memang ada kebutuhan saya konsultasi gitu ke dokter kulit pada saat itu. Jadi saya hanya diizinkan untuk mengambil foto di beberapa part yang memang anak saya izinkan, seperti di paha, di tangan, dan di dadanya itu terjadi ruam kemerahan. Dan sebenarnya yang paling parah dan menyedihkan itu adalah di area lipatan ketiak dan di bokong itu sampai ruam dan kemerahannya itu apa ya kayak bentol-bentolnya itu sangat 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 besar dan berair gitu. Jadi mengganggu kenyamanan banget gitu untuk anak saya. Saya ngelihatnya itu kayak kasihan banget gitu ya pokoknya. Nah, karena di beberapa area itu ada yang seperti berair dan kondisinya kayak gatalnya itu sering nggak tertahankan, jadi anak saya itu menggaruknya itu parah juga. Nah, karena menggaruknya terlalu terlalu berlebihan, akhirnya di beberapa part tubuhnya itu ada luka yang disebabkan oleh infeksi lanjutan gitu. Karena mungkin juga terpapar keringat, terus anak saya juga masih main di outdoor, jadi masih terpapar debu, kotoran dan sebagainya. Nah, karena eksim ini eh, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, fokusnya itu adalah
memperbaiki apa yang ada di dalam tubuh kita. Karena enzim sesungguhnya hanyalah sinyal atau alarm gitu ya, apa yang terjadi di dalam tubuh kita, khususnya di bagian pencernaan. Nah, karena pencernaan anak saya memang pada saat itu banyak lalainya ya, banyak terpapar UPF dan segala macamnya. Jadi, hal yang paling pertama yang saya lakukan adalah stop untuk mengkonsumsi, untuk ngasih anak saya itu gluten beserta olahannya, berbagai macam bentuknya ya. Terus juga mengurangi makanan dan minuman yang manis, terutama yang menggunakan pemanis dari gula rafinasi. Lalu saya cut juga segala macam cemilan yang berbahan coklat, UPF segala macam. Terus saya fokusnya memperbaiki isi piring anak saya dengan memperbanyak protein, sayur, dan buah. Ini adalah pondasi atau langkah dasar gitu yang saya terapkan gitu ke anak saya. Nah, karena saya menyadari betul ya bahwa terjadinya gap pemenuhan mikronutrisi ke anak saya, jadi saya di sini fokus ke kasih anak saya itu kebutuhan mikronutrisinya. Nah, di sini kan saya akan membahas Mighty Facts ini nanti per ini ya, per kandungan kandungan vitaminnya tuh nanti ya akan saya jelaskan kayak lebih rinci lagi. Kenapa sih Mighty Facts itu kok segitu pentingnya, kok segitu ngaruhnya sebagai pondasi gitu untuk memulihkan kondisi tubuh anak. Nah, ini Facts itu saya kasih 3 kali sehari, 3 tablet. Kalau yang maintenance sehari-hari sebelum eksimnya kambuh itu hanya saya kasih 1 kali 1. Ketika eksim kambuh, saya kasih 3 tablet per harinya. Dan ini pun sudah saya tanyakan ya kepada dokter yang menangani anak saya dan sudah di-approve. Lalu saya kasih juga anak saya join esensial 2 kali 1, jadi pagi dan sore. Nah, join esensial ini karena anak saya umur 5 tahun belum bisa menelan kapsul ya, jadi kapsulnya itu saya buka, lalu powder join esensialnya itu saya tuang ke sendok yang berisi madu, jadi saya minumkan seperti minum puyer gitu. Nah, join esensial ini kenapa kok saya kasih ke anak? Karena saya sendiri yang punya riwayat eksim sangat terbantu gitu dengan minum joint esensial ternyata bisa lebih cepat memperbaiki kondisi kulit saya. Nah, joint esensial ini nggak serta-merta saya kasih udahlah ngide sendiri gitu ya ngasih joint esensial enggak, karena sebenarnya pada saat konsultasi ke dokter eh, dokter itu sempat eh, memberikan resep MSM berupa salep sebenarnya berupa topikal gitu ya untuk oles topikal, tapi saya bilang saya punya nih dok MSM tapi dalam bentuk untuk internal gitu ya. Apakah boleh dan segala macamnya, dan ternyata dilihat dosis untuk anak saya diperbolehkan saya dikasih 2 kali 1 per harinya. Lalu tak lupa juga saya kasih ning siaret itu minimal 1 saset per hari karena memang untuk anak atau tubuh yang sedang mengalami peradangan kronis ini butuh banget ya asupan antioksidan. Terus juga saya kasih prebiotik 1 kali 1 hari. Nah, ini adalah fokus perawatan atau treatment dari dalam untuk anak saya. Lalu untuk treatment dari luar, karena ini adalah masalah eksim itu ruam dan gatal gitu ya, jadi kita wajib menyamankan kondisi kulitnya. Nah, di sini saya mengandalkan banget Kids and Lotion ya, ke saya saya oleskan gitu ya ke anak saya itu sesering mungkin. Jadi seingat mungkin kalau anak saya lagi nggak ngapa-ngapain atau lagi main apa-apa, jadi saya sempet-sempetin lah pokoknya oles Kids and Lotion itu ke kulit anak saya, terutama setelah mandi pagi dan sore dan juga sebelum tidur malam. Jadi ini untuk melindungi kelembapan kulitnya, terus juga otomatis apa ya kayak mengurangi rasa gatalnya lah gitu ya. Terus juga karena kulit eksim itu cenderung sensitif ya terhadap bahan body care atau skincare tertentu, jadinya saya memakai Kids and Bath Gel juga untuk mandi anak saya karena memang anak saya tuh kulitnya sensitif, nggak bisa kayak kena sabun yang berbahan SLS ataupun memakai produk-produk yang sifatnya harsh. Nah, untuk essential oil yang saya pakai peppermint dan lavender. Saya pakai ganti-gantian gitu ya, tergantung tergantung apa yang bisa saya jangkau lah pada saat itu. Intinya 2 oil ini saya pakai ketika anak saya merasakan gatal hebat. Jadi ketika
eh, gatalnya tuh udah sampai bikin dia rewel, bikin dia menggaruk yang sampai berdarah gitu ya karena memang saking saking gatalnya. Jadi saya bantu untuk menyamankan kulitnya atau menenangkan gatalnya itu dengan peppermint dan lavender. Nah, karena gatalnya itu juga menyebabkan infeksi lanjutan gitu ya. Ada yang sempat kayak bernanah segala macam. Saya pakai Melrose untuk pencegahan supaya infeksi tersebut tidak berlanjut lebih parah seperti itu. Nah, di sini saya menekankan pada pemenuhan nutrisi ya, karena memang peradangan yang kronis ataupun eh, gejala eksem yang dimunculkan di tubuh kita itu sebenarnya pondasinya kan adalah apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ya. Nah, di sini itu nutrisi memegang peranan penting. Kalau nutrisi makro kita udah nggak inilah ya nggak usah terlalu bahas lebih lanjut karena memang udah pasti ada di dalam menu makanan kita sehari-hari. Nah, di sini yang sering kita lalai itu adalah pemenuhan nutrisi mikronya. Nutrisi mikro ini padahal penting banget untuk eh, meregulasi sistem biokimiawi dan fisiologis tubuh kita gitu ya. Kalau nutrisi mikronya ini nggak seimbang ataupun kekurangan, itu juga dampaknya itu akan menyasar ke banyak hal. Nah, kalau di Activate itu kan udah lengkap kandungannya ada vitamin dan mineral. Tentunya kita sebagai brand partner yang living itu udah bersyukur banget ya dan bisa mengandalkan Activates ini untuk pemenuhan nutrisi mikro yang mungkin selama ini ada banyak bolong-bolongnya karena mungkin anak kita yang picky eater ataupun mungkin anak kita yang eh, terlalu banyak paparan ultra processed food dan makanan manis-manis di luaran sana gitu. Jadi kita bisa mengandalkan nih Activates untuk memenuhi gap mikronutrisi sehari-hari. Nah, setelah saya melakukan treatment ya, baik itu dari dalam saya fokuskan ke perubahan pola makan, ke perubahan gaya hidup anak saya dan juga melakukan treatment dari dalam dan dari luar. Hasilnya di akhir April ini adalah foto akhir April ya, akhir April 2026 kemarin. Alhamdulillah kulitnya di bagian paha, dada, dan tangan ini sudah tidak ada ruang sama sekali, sudah tidak ada beruntusan, tidak ada gatal, yang tersisa cuman ini ya, bekas-bekas luka garukan gitu. Jadi benar-benar Masya Allah lah ternyata memang apa yang saya lakukan, ikhtiar yang saya lakukan, yang saya fokuskan kepada nutrisi, perbaikan dari dalam, itu ternyata memang membawa hasil di anak saya. Nah, di sini kan saya tadi menyebutkan bahwa nutrisi itu memegang peranan sangat penting ya untuk tubuh yang sedang mengalami peradangan kronis yang bisa menyebabkan banyak hal, salah satunya eksim. Nah, ternyata memang secara ilmiah itu sudah ada penelitiannya bahwa kekurangan beberapa zat gizi seperti zat besi, mineral zinc, dan juga beberapa vitamin itu memiliki kontribusi yang nyata gitu untuk penyakit-penyakit atopik seperti eksim. Nah, jadi di sini kan disebutkan di dalam jurnal yang saya tampilkan di sini bahwa sumber makanan ataupun pola makan itu ternyata memiliki dampak perlindungan yang harus diterapkan kepada anak-anak yang mempunyai riwayat eksim. Jadi memang sudah seharusnya menjadi perhatian khusus gitu ya, bahwa kekurangan mikronutrisi yang bersifat dalam jangka waktu lama dan kronis itu juga sebagai eh, pemicu gitu, pemicu peradangan. Nah, ini ya, ini vitamin-vitamin yang ada di dalam kandungan Activites. Teman-teman bisa cek sendiri di kolom komposisinya ya ada vitamin apa saja. Nah, karena di sini saya membahas tentang eksim, jadi saya highlight peran vitamin-vitamin ini. Kenapa sih kok bisa memulihkan kondisi eksim di anak saya gitu? Ternyata di dalam jurnal tersebut pun itu disebutkan bahwa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan E ini punya peranan yang sangat penting seperti mendukung sistem imun, terus memperbaiki skin barrier, mempercepat penyembuhan luka dan segala macam. Nah, terlebih khusus lagi adalah vitamin D ya. Vitamin D yang alhamdulillah juga udah ada di dalam kandungannya Activites itu adalah vitamin yang paling erat hubungannya dengan eksim. Karena vitamin D itu sifatnya dia memodulasi sistem imun. Jadi eksim itu bisa jadi karena sistem imunnya either dia drop atau memang justru karena sistem imunnya itu bereaksi berlebihan gitu. Nah, agar itu tidak terjadi, agar itu bisa dikendalikan, ternyata ada peran yang besar di vitamin D ya. Jadi teman-teman tolong untuk mikronutrisi terlebih vitamin D dan vitamin yang lainnya tolong jangan skip ya untuk anak-anak. Dan juga ini ada mineral zinc.
Nah, mineral zinc ini ternyata bukan bukan hanya sekedar untuk membantu menaikkan nafsu makan gitu ya untuk anak-anak kita, tapi ternyata untuk kondisi anak yang punya eksim ataupun alergi gatal-gatal gitu ya, itu juga membantu untuk penyembuhan kulit. Nah, terus juga ada mineral selenium yang terdapat di Mighty Fights. Ini ternyata juga eh, adalah mineral yang bisa bersinergi baik gitu ya dengan antioksidan. Nah, kalau kalau kita kan antioksidan punya produknya Ningxia. Nah, ternyata selenium di Mighty Fights ini adalah salah satu mineral yang bisa bersinergi dengan eh, antioksidan untuk mengurangi stres oksidatif dan otomatis dia juga akan bisa mengurangi inflamasi, terus juga meregulasi sistem imun. Nah, karena tadi anak saya juga saya beri join esensial ya. Jadi join esensial itu kandungan utamanya adalah MSM atau sulfur organik. MSM itu sendiri di beberapa jurnal ilmiah itu juga disebutkan bisa mengurangi peradangan pada kulit dan juga mengurangi rasa gatal, kemerahan maupun bengkak. Dan karena MSM ini sifatnya dia akan mendukung produksi kolagen, jadi otomatis semakin semakin banyak kolagen yang terproduksi di dalam kulit kita, otomatis skin barrier dan kelembapan kulit itu akan lebih terjaga. Gitu. Nah, ini untuk antioksidan ya, karena saya juga memberikan anak saya Ningsaret. Ini secara secara umum sebenarnya antioksidan ini bagus untuk tubuh di di berbagai macam kebutuhan ya, nggak hanya untuk eksim. Apapun misalnya apapun gejalanya, selagi tubuh kita tuh menerima paparan dari luar berupa radikal bebas, entah itu dari makanan, dari polusi udara, entah itu dari stres pikiran dan lain-lain. Antioksidan ini adalah pondasi juga gitu ya. Kalau Bu Lisa bilangnya kalau mikronutrisi tadi itu adalah pondasi atau bangunan rumah, bahan baku rumah. Kalau antioksidan ini adalah tamengnya gitu. Adalah eh, apa ya, kayak tentara yang menjaga untuk tubuh kita itu supaya tidak gampang terkena hal-hal yang tidak kita inginkan dari luar. Nah, seperti itu. Di dalam jurnal pun ternyata antioksidan itu punya pengaruh yang cukup besar untuk treatment dermatitis atopik ya atau eksim yang juga disebutkan di dalam jurnal yang saya tampilkan. Nah, sebagai kesimpulan, saya pengen mengingatkan teman-teman bahwa apapun kondisi yang menerpa anak kita gitu ya, entah itu karena eksim ataupun penyakit-penyakit peradangan kronis lainnya, tolong jangan sampai melupakan aspek nutrisi, terlebih di aspek mikronutrisi ya, karena dalam hal ini mikronutrisi itu mengambil peranan yang sangat nyata, baik itu secara biologis ataupun klinis untuk pengendalian eksim seperti kayak memperbaiki skin barrier, mengurangi inflamasi, mempercepat penyembuhan kulit, dan menyeimbangkan sistem imun. Nah, karena saya menyebutkan bahwa eksim itu tidak bisa di apa ya, tidak bisa dibilang disebabkan oleh satu faktor tertentu. Jadi pendekatan terbaiknya itu adalah kombinasi gitu, kombinasi dari pemenuhan nutrisi yang adekuat, pemenuhan nutrisi yang bagus, dan juga sumber nutrisinya juga bisa dipastikan penyerapannya itu optimal. Terus juga harus ada perawatan kulit dari luar. Tentunya di sini saya menggunakan bahan-bahan alami ya dari yang living. Saya tidak menggunakan salep atau apapun yang diresepkan dokter yang memakai bahan steroid. Saya sudah izin duluan nih ke dokter pada saat itu. Maaf ya dokter, saya tidak bisa memberikan anak saya salep yang berupa steroid, jadi saya memilih untuk menggunakan bahan-bahan alami dari yang living dan itu sudah di-approve. Dan juga kita perlu mengontrol pemicu seperti kayak tadi ya mungkin ada anak yang sensitif terhadap gluten atau ada anak yang sensitif terhadap histamin atau yang sensitif terhadap bahan-bahan kimia lain. Ini juga harus kita kendalikan. Jadi pendekatannya itu holistik, mencakup keseluruhan dan treatment yang dilakukan itu juga bukan sebuah treatment yang instan. Jadi harus butuh konsistensi, ketelatenan atau ibunya tuh memang dituntut harus lebih rajin gitu dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sebagai seorang ibu gitu dilarang males intinya gitulah ya. Eh,
Ini juga ada testimoni tambahan dari saya untuk teman-teman mungkin yang selama ini kayak masih ragu, emang Mightyfats itu sepenting itu ya buat anak gitu ya. Karena yang saya rasakan nggak hanya di anak saya yang nomor 3, anak saya bungsu, ini juga saya rasakan ke 3 anak saya. Nah, yang apa ya, yang bikin saya tuh kayak happy happy banget itu ternyata ada dampak yang signifikan terhadap anak pertama saya ya. Ketika Mightyfats itu masuk ke Indonesia dan saya sudah mulai rutin memberikan tanpa skip gitu ya, tanpa bolong ke anak saya sehari 1 atau 2 tablet, ternyata itu ngaruh banget ke nafsu makan anak saya yang tadinya picky eater, tadinya makan itu pilih-pilih maunya telur lagi, itu udah lumayan ada perubahan gitu. Mungkin apa ya sifatnya pola makannya tuh bisa lebih bervariasi pada saat itu dan ternyata ada dampak ke tinggi tubuh anak saya pada saat sebelum minum Activate secara rutin, tinggi tubuhnya tuh dalam satu kelas itu sama gitu, hampir hampir rata-rata sama dengan teman-teman sekelasnya. Tapi setelah anak saya rutin meminum Activate setiap hari, ada perubahan di pola makannya, ternyata tinggi badannya sudah melampaui dari tinggi badan teman-teman sekelasnya. Itu aja dari saya yang bisa saya sharing ke teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang punya pengalaman tentang eksim ya, menyangkut di anaknya atau di tubuhnya atau di keluarganya, silahkan bisa berbagi cerita dengan saya atau kita saling berbagi insight satu sama lain di Instagram saya yang terpampang di slide ini ya. Kepada teman-teman semua yang sudah hari di sini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih loh Kak Nendi. Saya seperti kata Kak Atvirani adalah active survivor juga. Jadi mungkin nanti suatu saat kita bisa saling kontak ya Kak Nendi. Ya, Ya, boleh, boleh Pak berbagi. Piir. Cuma memang susahnya tadi tuh katanya Kak Nendi kan bahwa ada pemicunya. Nah, saya nggak tahu deh sampai saya dari kecil sampai usia bangkotan seperti ini, kenapa eksim saya itu masih sering muncul gitu ya. Mungkin karena saya tidak menerapkan seperti yang Kak Nendi bilang. Saya itu sangat lemah sampai yang namanya gluten, sama yang namanya manis-manis gitu ya, minuman, makanan itu tuh saya pasti konsumsi. Dan mungkin saya harus lebih mendengarkan Kak Nendi lagi. Jadi bagaimana kemudian menerapkan ke keseharian saya. Gitu. Nah, buat teman-teman tadi Kak Nendi kalau baca ya banyak dukungan juga, banyak doa buat Kak Nendi dan Visa juga gitu ya dari teman-teman yang lain. Mungkin juga ada yang mau bertanya ke Kak Nendi dari teman-teman, silakan kita buka tanya jawabnya. Bu Mai kasih hati katanya. Wah, keren nih ceritanya gitu ya, testimoninya bagus banget gitu. Nggak ada, saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Cuma tadi memang kalau kita lihat dari ceritanya, saya salut sama kedua ibu ini. Pertama adalah yang saya hargai adalah testimoni, bukan testimoni, apa disclaimernya, gila, disclaimernya keren banget. Bukan karena saya jadi hostnya ya. Mereka berdua ini sudah bikin disclaimer sebelum mereka tahu saya akan jadi host gitu. Jadi memang sudah keren banget. Seperti inilah yang seharusnya kita dengarkan narasumber ya. Terus yang kedua adalah bahwa selalu diceritakan ini adalah merupakan pengalaman pribadi. Jadi kan memang berbeda-beda ya dari orang ke orang, dari anak ke anak itu mempunyai pengaruh yang berbeda dan mereka selalu bercerita telah mengkonsultasikan dengan dokter. Itu penting ya karena apapun juga memang kalau kita mau mencoba atau melakukan sesuatu yang terkait dengan kesehatan yang di luar jalur yang dari dokter mungkin kita sebaiknya konsultasikan dulu. Dan ternyata sudah dilakukan sama mereka, termasuk tadi penggunaan join esensial. Seperti kita ketahui kan, memang kalau di kita join esensial itu adalah untuk sendi ya. Tapi kemudian ternyata ada kandungan MSM, ya ya Kak Iya, Rendia, yang MSM, iya. kemudian ternyata punya pengaruh yang baik juga buat kulit gitu. Dan setelah konsultasi dokter dan di-approve untuk digunakan ke visa, ternyata hasilnya memang baik. Nah, ini ada pertanyaan nih dari KIP 17. Bisa dikonsumsi di atas usia anak-anak. Nah, siapa ngaku di sini siapa yang masih mengkonsumsi ini? Saya, Tuh, KIP, Kak Nendi aja konsumsi ini. Kak Siva konsumsi nggak, Kak Siva? Oh, udah enggak, dia enggak. Saya sesekali sih masih ngambil karena ini ada iya. di meja saya. Ini punyanya Kak Yuni. Dia taruh di meja. Saya suka kadang-kadang ngambil gitu ya. Saya juga doyan tuh, Kak Citra.
Iya, iya. Tapi banyak karena warga di rumah. Oh ini Kak Dewinta ini juga katanya warga di rumahnya eksim dan memang susah mengurangi gluten. Sama saya Oh, dong iya. Kak Dewinta. Kak boleh ya. Kita harus melihat apa pemicunya dan kita coba hindari kalau kita memang pengen benar-benar sembuh. Terus saya ya udah ya benar Kak Asirani ya. Saya juga suka restock dong Papi. OOS ya ya kita kita akan di stok segera sih ini sih ya benar Mighty Fight OOS katanya Bu Mai benar. Oke ini akan kita restock karena memang teman-teman sebegitunya harian pun mereka pun pasti selalu beli ini ya pasti saya yakin Kak Siva kan ini dan teman-teman di sini yang punya anak juga pasti restock ini nih gitu. Saya juga sering makan Mactifat kalau lagi sakit. Oke, karena kandungan vitaminnya banyak ya dan gulanya pun sebenarnya pemanis alami dari sorbitol ya. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pengen mengapresiasi kedua ibu ini gitu ya. Dan tapi ini juga untuk semuanya teman-teman yang ada di sini bahwa di balik setiap storytelling gitu ya, di balik setiap cerita, di balik setiap testimoni, selalu ada air mata seorang ibu. Selalu ada rasa lelah dari seorang ibu. Selalu ada harapan yang terus dijaga, walaupun hal itu masih harapan gitu ya, kata Kak Siva tadi, masih berjuang belum benar-benar tuntas, tapi saya akan selalu konsisten menjaga rahasia. Ya, terus kita juga mendengar bagaimana kedua ibu ini melewati hari-hari panjang untuk anaknya. Sampai saya kemarin nanya ke Kak Nendi ini dokter, bener ya? Dan saya lihat di sini juga bahwa teman-teman di sini ternyata sharing, tapi juga dengan integritas yang tinggi. Gitu, saya suka di situ ya, bahwa informasi yang diberikan berimbang. Bahwa informasi yang diberikan kemudian tidak terlalu berlebihan, tapi benar-benar pada porsi yang pas untuk dibagikan untuk teman-teman yang lain di sini di rumah untuk kemudian bisa menyerap lebih baik. Dan hari ini juga bukan hanya tentang Kak Siva dan Kak Nendi dan kedua anaknya, tapi juga tentang teman-teman semua di sini. Karena kita di sini tidak hanya sebagai pengawas, oh itu kan Kak Siva, oh itu kan Kak Nendi. Tapi lihat, balikin ke diri kita. Internalisasikan lagi kepada diri kita. Apa sih sebenarnya buat saya manfaatnya? Karena masing-masing kita punya cerita loh. Ya, bukan hanya Kak Siva dan Kak Nendi yang punya cerita. Kita semua punya cerita. Kita bisa cerita apa sih sebenarnya yang ada yang kurang di kita, di lingkungan kita, dan itu pengaruhnya apa dari cerita yang saya dengar dari Kak Siva dan Kak Nendi hari ini. Ya, dari situ semua, kita di sini semua berdoa semoga kita semua sehat-sehat. Sampai kapanpun, anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita semuanya sehat. Kita ada di dalam industri wellness, di mana kita punya produk-produk yang mendukung itu semua. Ya, jadi cari tahu lebih banyak, saling berbagi pengalaman, dan kita serap ilmu yang baik dari lingkungan kita. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini ada umur 4 tahun dengan beban 38 karena saya nggak kuat makan obat dokter terlalu banyak. Oke. Ya, kita saling mendoakan. Dengan itu saya tutup testimoni kita siang hari ini. Terima kasih banyak Kak Siva, terima kasih banyak Kak Nendi, terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir di sini. Selamat siang dan sampai jumpa lagi bulan depan. Dah. Udah, teman-teman. Makasih. Kasih hati-hati dong, hati terbang, hati terbang. Saya paling senang kalau ada yang ngasih, nah gitu Kak Yuntar. Tuh kan, banyak kan. Ayo semuanya ucapkan terima kasih dong buat Kak Siva sama Kak Nendi. Terima kasih. Tuh banyak kan, Kak Siva, Kak Nendi banyak dukungan loh di sini. Wah, terima Saya kasih, kasih waktu nih teman-teman. buat pada Terima kasih. kasih teman-teman semuanya. Ada yang raise hand. Kak Afirani Adisastra, kenapa kamu raise hand? Mau bertanya ya? Oh enggak. Oke, sudah cukup tuh hati-hati udah banyak banget. Yuk, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Dah. wabarakatuh.